menu baru udah aman belum? Wah, udah aman. Aman ya? Ya. Apa aja menu barunya? Kita udah banyak keluarin menu baru. Oke. Dari specialty coffee, Heeh. teh, Heeh. sampai jamu. Aduh, iya sih. Kita tuh rajin gitu yang ngeluarin menu baru. Setiap bulan ada menu baru. Tapi aku tuh bingung deh, sosmednya tuh nggak naik-naik. Bingung banget. Tapi kita harus main TikTok ya sekarang ya. Kamu joget ya? Coba gimana? Kamu joget nanti ya? Tapi ntar aku juga. Bikin kopi aja. Minuman aja. Iya nih, makanya aku joget bingung. ya. Makanya aku ada teman aku nanti Ayu yang kesini, itu sekalian mau ngajarin kita gimana sih main sosmed yang bagus. Oke. Biar kafe kita tuh makin dikenal lah, satu Solo gitu, biar Betul. terkenal. Banyak varian minumnya. Iya, makanya. Ini mana ya? Tuh. Yuk. Hai. Halo, Datang nih orangnya. apa Hai. kabar? Baik. Lama Baik, nunggunya? baik. Enggak kan? Selamanya aku udah nungguin kamu. Anyway, kenalin dulu Halo. dong. Halo, Pak. Ini Dik, kebetulan ya. ada Pak Dik-Dik dari Kominfo yang Mantap. kebetulan tadi kita sebenarnya nggak janjian ya Pak. Temu aja. Iya tiba-tiba tuh Temu kayak secara kebetulan. Aduh, Enggak aduh, gitu aduh. dong. Duduk dulu. Nanti Enggak, tinggi lagi berdiri mulu. iya jadi tadi tuh kayak telepon gitu. Aku mau nyari tempat ngopi yang enak dong gitu ya Pak. Terus Iya. Pas. ke tempat teman aku aja Ih, gitu. pas banget. Tapi bagus ya? Bagus gak sih? Bagus ya Pak ya? Bagus, Bagus nggak? Iya Cocok loh. nih, Tapi cocok. anyway gimana menunya, ada apa aja di sini? Menunya jelasin Riz, ada banyak kan? Ayo coba. Kita banyak menu spesial di sini. Tuh kan Pak. Yang unggulan apa yang Yang unggulan apa? Dari coffee, Heeh. Oh, kopi. Kopi bukan menu, itu minuman. Iya sama. Pressure, Ari jadi ke pressure nih. Jadi kayak aduh. BTW aku jadi pengen Apa tuh? temen aku juga kesini nih. Siapa tuh? Ada Ini ada telepon juga. ya. Bentar ya. Ya udah lu telepon kita Langsung milih ya. menu deh. Ada apa aja Mas? oke. Kita ada Halo, teh, Pak Rahmat. kopi, sama jamu. Iya. Jamu Pak, ada jamu Pak. Jamu Kafe spesial. mau ngenalin Jamu minuman spesial. baru. Dari jamu yang kita keringkan. Aku tunggu ya. Baru kita seduh layak. Iya, sekalian ada dari Kominfo juga. Enak Kita banget tuh, tapi sekarang Bagus sih. kayaknya Tapi di mana-mana tempat ngopi lagi jadi Oke, Pak. incaran Iya, buat lagi incaran, nongkrong. kan. Sip. Gitu, Oh, udah dekat gitu. Pak Rahmat ya. Dan situasi Oke, nanti langsung kondisi masuk sekarang aja ya. masih panas Langsung ini masuk aja. jamu Nanti kita mungkin ngobrol-ngobrol. belum pas kali ya. Sip. Nah, unggulan yang lainnya nih Pak. mungkin. Lagi corona gini Pak. Oke, bentar lagi Sehat. datang katanya. Ternyata di tempat lo ada jamu juga ya di sini. Oh, ada dong. Bapak suka jamu nggak? Kemarin Suka. Suka kan? Suka sekali. Jadi kemarin gue ngeliat di konten Instagram ini, kafe ini Kafe kan. ini, Oh, ha. ada jamu gitu. Ada. Terus kayak konten-kontennya lucu gitu kan. Lucu tapi tuh bingung kenapa engagement itu kayak naik-naik gitu. Tuh, itu berhubungan berarti gue membawa orang yang pas nih. Kalau Mbak Dik, gue mau ngopi doang jadi disuruh kerja kalau begini caranya ya. Ya nggak apa-apa kan Pak, kan Iya. kita mengedukasi Pak gitu. Nah, tadinya itu Ah, saya lagi berkunjung ke sini dengan pimpinan, terus coba cari tempat ngopi yang inilah yang Nyaman. kopinya enak, nyaman. Kopinya enak, Gitu. terus instagramable banget. Aduh. Itu yang paling penting kalau buat kita Pak. Iya. Gak tau kalau Iya, buat iya, Bapak. Makanya saya hubungi, tolong lo cariin tempat kopinya. Nah, saya diajak ke sini. Itu kebetulan udah. pas ada janjian juga kan. Iya, sama udah Kak. sekalian aja kan kayak makin rame makin seru juga. Iya. Makin banyak juga masukannya. Ini aku tinggal nunggu Pak Rahmat aja. Pak Rahmat. Hai nih. Udah pas banget ada Pak Dik-Dik, ada Pak Rahmat kesini, udah lengkap. Nggak jadi ngopi santai deh Pak. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih. Selamat Hai. ya, selamat. Halo Pak. Halo Pak. Apa kabar? Baik. Saya Silakan, Pak. Ayu, apa Oh. kabar? Baru ketemu. Pak, dari mana Pak? Jalan-jalan. Ya, Silakan Pak duduk di sini. Wah, ini kayak Duduk di sini Pak, silakan. ngobrolnya ada, ngopinya dapat, Iya. esensi ngobrolnya juga dapat gitu ya. Ada lah semuanya. Jadi tadi sebenarnya aku cuma mau nongkrong-nongkrong doang, ngobrol soal sosmed sama Ayu. Tiba-tiba pas bawa Pak Dik-Dik, ya udah aku langsung Pak Rahmat jangan mau kalah dong. Ya, Ini ada maksudnya banyak nih. iya, aku kan persaingan sekarang nggak mau kalah. Kita mau ngomongin sosmed sebenarnya bingung sih sama kafe ini. Kan. Kenapa ya? Aku tuh bingung kalau bikin konten maunya viral, tapi takutnya viralnya yang nggak baik. Gitu. Soalnya kan gini ya Pak, sekarang tuh banyak banget netizen yang usil juga. Terus kita juga sebagai anak milenial nih gitu kayak mau mengambil tema tertentu tuh takut sensitif gitu loh Pak. Iya, iya. Gitu. Ya, untuk pemilihan tema ya memang harus sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Terkait apa yang akan kita sampaikan. Kalau di sini ingin kita naikkan terkait dengan kafe. Iya. Ya tentu yang berada di dunia kafe apa nih? Tinggal disesuaikan dengan target audiennya. Bener sih, berarti risetnya tuh Gitu. harus Kalau nggak tiba-tiba soal- cukup ngaplok gitu ya Pak ya? Kalau soal nanti ada yang iseng itu wajar, namanya hidup bermasyarakat ya. Tapi yang penting kan harus viral dalam artian positif gitu.
Oh, iya benar gitu. sih. Nah tapi ini kan Pak Rahmat juga baru ketemu nih. Iya, sama kita tuh Ayu sama dari Pak tadi Didi. bingung gitu Pak Rahmat ini Boleh dong. latar Saya belum belakang kenal Pak Rahmat ini Iya, dari iya mana. dong. Boleh, Pak Rahmat ini dari mana? Kan Saya belum katanya- kenal. Dari BNPT. Oh baik. Dari BNPT. Saya Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat. Sebelumnya Kasubdit Pengamanan Lingkungan. Nah, Baik. di bidang pemberdayaan masyarakat saya punya fungsi melibatkan semua unsur masyarakat di dalam mencegah kelompok radikal terorisme. Jadi kita mempunyai 34 forum yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita melakukan pencegahan dengan semua kita libatkan. Soalnya erat banget ya kaitannya, apalagi di zaman sekarang ya. Radikalisme set nyusup lewat sosmed Tapi itu sebenarnya tadi ya, gitu loh. Kita kan bener ngomongin radikal. Ah, ah. Sebenarnya kan itu kan sebenarnya sesimpel nggak mau bertoleransi aja gitu loh satu sama lain. Itu tuh kayak nggak, sekarang tuh kayak nggak bisa dibedain nggak sih? Maksudnya kayak masuk ke sub-sub, apalagi anak-anak muda, Iya. sosmed sambil colongan-colongan komen-komen Iya. gitu tuh kayak nge-scroll, nemu, suka, di explore ada semua. Iya, Ini makanya kayak sebenarnya gitu. Gimana sih Pak, sejauh Jadi, mana nih kita harus belajar soal toleransi, soal radikalisme? Jadi kita berbicara toleransi. Itu sebenarnya simpel aja. Apa tuh? Kita menghadapi segalanya dengan sesuatu yang mudah. Oke. Jangan dibikin susah. Oke. Tak kala kita sudah mulai negatif thinking pada orang, maka itulah munculnya intoleransi. Netting. Dari mulai intoleransi itu dia bisa meningkat apabila nanti tersusupi oleh kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Ingat, berseberangan dengan pemerintah yang tidak puas, maka dia bisa menjadi seorang teroris. Waduh, Kalau serem. dia menjadi seorang Dari teroris. sosmed jadi ke Langsung teroris. ya, padahal kayak cuman sepele banget gitu. Iya, Ternyata jadi gini. efeknya pum. Jadi sekarang ini tidak ada menjadikan seseorang itu dia bisa menjadi guru. Dari media sosmed pun orang banyak belajar menjadi membuat bom menjadi teroris. Dari Beberapa dari sosmed doang. Sosmed. tanpa ada pembimbing atau mentor dari yang lain. Iya. Tapi dia belajar dari sosmed, dia bisa mencoba kalau bikin bom seperti ini Aduh, dan mudah. Buka aja sosmed. Berarti kecanggihan teknologi ini parah. Aku kalau di sosmed susah-susah belajarnya banget. joget Pak di TikTok. Nah, kalau kita TikTok, Ini jangan doang saya. salah-salah TikTok. Beda. Bukan TikTok gitu jadi. Bye-bye ya. Tapi saya kaget juga loh. Kenapa? Coba Pak contohin boleh Ternyata, juga. ternyata kafe ini ada hubungannya dengan BNPT. Kaget Iya saya. kan, keren kan Ada Pak, Pak. saya lagi program sekarang ini. Apa tuh? Apa tuh Pak? Semua kegiatan berkaitan dengan anak muda. Nah, kita upayakan di seluruh Indonesia berada di kafe di tahun 2022. Karena lebih deket gitu ya, lebih. Agar kita bisa mengayomi, memberikan edukasi kepada anak muda. Bener Oh. sih. Jadi lebih gampang, lebih masuk gitu ya. Iya, Ya jadi kan? ke tempat nongkrongnya masuk bergaul langsung di sana, jadinya ibarat kata kayak temen aja Ya. gitu kan. Kita ramah, kita temenan. Ke Kominfo gimana nih Pak? Soal Ya. sosmed dan terorisme dan radikalisme ini udah sejauh mana nih? Hambatan-hambatannya tuh apa aja sih ketika mau masuk ke anak-anak muda? Kalau Kominfo berbicara radikalisme terorisme, Pak Rahmat ini bukan orang baru buat saya. Sebenarnya udah kepo-kepoin ya Pak ya? Jadi saya Iya. itu selalu kerjasama dengan BNPT. Dan baru kali ini sebenarnya ketemu dengan Pak Rahmat. Sebenarnya udah saling kepo, Tapi Instagramnya sebenarnya udah berapa nih? saling, iya. Sorry, Kita Pak, udah maaf, sering Pak. Saking serunya loh. pertukaran konten ataupun kegiatan yang melibatkan Kominfo dengan BNPT. Iya, tapi Seperti itu. sekarang tuh kan di Indonesia ini beraneka ragam ya, Benar, baik setuju. agama, terus Benar. aturannya kan sendiri-sendiri, apalagi sekarang ada yang namanya Republic of Sosmed ya, gitu. Itu tuh sebenarnya apa yang dilakukan BNPT dan juga Kominfo untuk menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya sebuah rasa toleransi ini gitu, Iya. Pak. Ya, itu adalah persoalan semua, Pak ya. Semua. Bukan hanya Kominfo atau BNPT Kominfo kalau atau soal BNPT, toleransi. Semua harus dilibatkan. Semua tokoh agama, tokoh pemuda, kemudian tokoh adat, masyarakat pada umumnya, semua kita libatkan. Sehingga kita bisa meminimalisir tadi potensi intoleran menjadi radikal dan teroris. Menjadi Itu. sedikit. Benar sih. Nah, memang kembali lagi kepada masyarakat. Saya sama Kominfo, Iya. kita melakukan take down Itu salah satu langkah strategisnya ya. Strategis kita take down.
tapi dia akan muncul beribu-ribu muncul. Iya, Yes. mati satu tumbuh Tumbuh 1000, Pak. Sekarang Iya. bagaimana masyarakat kita melihat secara baik, secara benar, apa sih yang dimunculkan di sosmed itu, apalagi di internet. Salah membaca, maka salah melangkah. Iya. Ih, suka. sih. Jadi Salah intinya gini, membaca, Mbak, salah melangkah. tidak ada persoalan yang berdiri sendiri. Kayak saling berkaitan gitu. Ya. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan dengan sendirinya. BNPT punya tugas untuk masalah radikalisme terorisme. Radikalisme terorisme tidak berdiri sendiri. Iya. Dia pasti menggunakan teknologi. Nah, Makanya terkait dengan teknologi itu ranah Hubungannya dengan Kominfo. Kominfo kayak gitu. Gitu kan. Nah, disitulah perlunya kerjasama. Seperti tadi Pak Iya Rahmat sih. bilang, ada yang di take down. Itu bagian dari Kominfo untuk take down. Tapi kita berkoordinasi. Dengan BN. Sebelum men-take down kita berkoordinasi. Iya Dan sih. ranah Kominfo juga terkait dengan bagaimana mengajarkan masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. Susah gitu, maksudnya gue tuh nggak Nah, habis itu. pikir apa sih yang melatar belakangi Tapi mereka emang paham misalnya nih radikalisme tuh kalau di apa gitu loh. ya di daerah pedalaman misalnya ya, Ya. kan kayak kita susah lah mengedukasinya nggak sebesar yang ada di kota besar. Jadi misalnya ngeliat apa, oh ada orang idola kita ngomong sesuatu percaya, idola kita Iya. ngomong ini percaya. Akhirnya kalau misalnya diajarinnya benar bagus ya Pak ya. Tapi kalau diajarinnya kayak tentang radikalisme, terorisme, Betul, wah udah betul. langsung akhirnya keikutan Iya. public figure yang mau, Iya, benar benernya. juga ya Pak. Tapi tadi pertanyaan tadi Pak Rahmat lebih mengetahui. Nah. Iya gitu, sebenarnya tuh Apa sih latar Iya. belakang orang tuh bisa radikal? Kenapa? Salah satunya adalah iri. Ini. Iri Kok rezeki, iri? Pak. Mas ada Radikal tadi diawali dengan iri. Oke. Yang mendasarinya ada juga faktor kemiskinan. Ada juga yang menjadi faktornya adalah ketidakmapanan pengetahuan. kurang Kita ya, harus minim ya kurang. Pak. Ya. Jadi penduduk Indonesia yang 270 sekian juta, tidak semuanya mempunyai kemampuan yang mumpuni. Benar-benar. Nah, bagi orang-orang yang mempunyai kekurangan pengetahuan tadi, itulah yang paling mudah untuk disusupi. Gampang disusupin, set gitu. Dia bilang A, padahal di sana kejadian B, maka dia akan ikut. Ditambah lagi dengan dia miskin segalanya. Bukan berarti dia miskin segala-galanya, tapi miskin dari pengetahuannya. Yes. Ditambah lagi dia dengan gampang terasuh, maka dia paling mudah untuk digiring. Wih, makin seru ya temanya. Makanya Luas. kita bersama Kominfo, mana yang bisa kita pilih. Tapi pun kita juga butuh masyarakat untuk bijak. Bijak melihatnya, Menyikapi sesuatu, menyikapi sesuatu. Jadi jangan begitu terima langsung Percayain. Serap. Ya. tanyakanlah, kan ada salurannya untuk bertanya. Iya. Tanyakan. Pesan ini tolong nanti ingatkan teman-teman kita. Pasti. Jangan Disaring dulu. Iya lah. Orang nyari pacar aja keponya sampai wah anak siapa ini siapa. Masa ngeliat satu post aja langsung percaya, nggak boleh gitu. Aduh, ini seru banget deh kayak obrolannya. Kalau waktu kemarin tuh beda sekali, Mbak. Kalau sekarang sudah lebih mudah. Apa tuh? Ya kan, tapi lebih Google. kompleks dan lebih bermasalah dengan adanya teknologi yang semuanya ada di tangan masyarakat kayak ini kan HP. Cepat banget Itu nyebarnya cepat sekali menyebarnya. Mudahnya itu, siapapun bisa terpapar. Iya. Jadi bukan hanya anak muda. Setuju. Yang tua Orang tua juga. pun bisa terpapar. Orang tua saya Sekarang juga. ini dengan pendidikan tinggi pun dia pasti terpapar. Contoh banyak. Iya. Itu loh Pak, grup WhatsApp keluarga tuh biasanya suka kayak Ini di forward gitu-gitu ya. Anyway, ini kayak makin serius. makin deh serius obrolannya ya. deh. Jadi lihat ya udah keringetan makin panas Ini sih kayak ya. kita pindah ke tempat situ lebih enak deh Pak kayaknya. Boleh, Ngobrolnya boleh. tadi lebih Sambil santai. minum-minum ya nggak? Mas udah jadi belum? Tadi? Oh sebentar lagi Pak. Yuk Pak, pindah dulu aja. Pindah dulu aja. Ayo, Pak, ayo. gimana? Oke? Ayo. Ayo kita pindah. Yeay, akhirnya kita dapat tempat yang enak. Gini kan nyaman, lebih akrab Iya. gitu kan. Tadi bangkunya tinggi. Aus. Bisa juga duduknya, nggak bisa Panggilnya santai. Aris. Ini customer aku sampai aus jangan begini nih tamu aku. Waduh. Coba. Wah, ini yang ditunggu tadi ya, jamu. Jamu, Pak. Jangan Wah. berhenti mencintaimu. Sini aku bantuin ya. Ini tadi yang latte Ayu ya. Iya. Ayu latte. Saya suka kopi, Pak. Gitu. Pikiran kamu. Aku tuh pecinta kopi, Pak. Saya juga jamu ini. Oh, jamunya ada lecinya, wah canggih banget. Bukan, ini bukan jamunya, jangan Oh, bukan. tersesat ya. Ini es teh Jangan leci. berhenti. Jangan Minta yang menyesatkan menu yang sudah dibuat oleh Cafe Afo ya. Iya. Silakan Coba kita coba diminum ya. silakan. Aus, Beb.
Haus ya. Iya lo ngobrolnya panjang banget, kita masih banyak yang mau ditanyain gak sih? Ini sampai besok nih. Bisa. Sampai besok kita tanyanya gimana, Pak? Nggak bisa. Nggak Saya bisa. kan harus ini. Katanya menjemput Bapak selalu ada pimpinan. untuk kita. Nah, saya kan harus menjemput pimpinan juga, kan mau kesini, kan mau ngopi gitu. Jadi saya juga menunggu kesiapannya dulu. Bentar lagi juga datang sih, sebentar lagi. Sosmednya tuh, gue tuh kemarin ngeliat nih di sosmed cafe ini, terus kayak tiba-tiba ada yang nyeletuk gitu, Pak. Jadi betul, kita Bapak. nyeletuk tuh kayak misal dia masukin, tiba-tiba dia paid promote di situ, terus dia ngangkat sebuah kasus yang lagi viral about the trading yang online itu segala macam, terus saling serang-serangan kayak gitu. Nah itu tuh bisa di take down juga nggak sih, Pak? Atau kalau misalnya nanti dari aku di nge-tag sendiri, nge-tag down sendiri, dikatainnya ih ngapus-ngapus komen. Baper jago lu, banget. gitu. Iya, gimana tuh Pak kalau kayak gitu? Bingung aku Pak jadinya. Ya memang untuk masalah medsos kita tidak bisa semuanya kita atasi ya. Tapi kalau yang terkait dengan keamanan berbangsa bernegara, ketertiban berbangsa dan bernegara, nah kemudian Kominfo di situ berperan besar. Berarti kalau julid-julid itu Gitu. nggak bisa Kalau yang sifatnya itu kenakalan anak-anak muda di medsos yang tidak menjurus ke hal-hal yang negatif atau yang merusak atau yang mengganggu keamanan, itu kita anggap itu bagian dari proses kehidupan bersosial lah. Oh, berarti Seperti hubungannya itu. sama Karena memang radikalisme itu tadi ya, Pak ya. Nah, kalau masalah radikalisme, terorisme, terus masalah Udah kebijakan bahaya nih, pemerintah, berbau negara nih, gitu baru kita ke nih. situ. Seperti Oke, itu. berarti tergantung, berarti dipilah-pilah juga sama Kominfo mana nih yang kira-kira menjurus radikalisme, mana ya udah itu emang kehidupan bermasyarakat, ada yang pro, ada yang kontra Iya. juga. Tapi Gimana? iya, Gini loh, ngomong-ngomong soal radikalisme, jujur aja Pak, saya tuh bingung. Maksudnya gini, kan tadi Pak Dik-Dik bilang nih, yang berbau-bau sekiranya kayak mengganggu keamanan negara, agak-agak radikal baru di take down. Jadi begini, kalau kita berbicara radikal, yang sekarang berkembang itu salah satunya dia tidak mengakuinya NKRI. Wih bahaya tuh. Padahal dia tinggal di Indonesia. Benar-benar. Jadi masa sih orang Indonesia membuli negaranya sendiri? Satu, yang kedua dia tidak percaya dengan Pancasila. Wih bahaya tuh. jadi nggak Padahal kan Pancasila tuh udah dari SD itu udah ditanemin gitu. Pancasila itu dasarnya dari mana? Dari semua agama, kesepakatan agama. Itulah Pancasila dengan kebinekaannya. Di situ ada semua suku, di situ semua ada agama. Bukan satu agama Indonesia ini. Ini Indonesia adalah negara kesepakatan. Semua Bhinneka Tunggal Ika ada di sini. Jadi itu bagian daripada intoleran. Kok dia nggak percaya dengan dasar negara? Dia nggak percaya dengan negaranya sendiri. Pertanyaan saya, dia orang mana? Betul. Dia mau kiblatnya kemana nih? Sekarang tuh kan sensitif banget ya Pak ngomongin itu. Ya. Terus gini, mohon maaf nih kan saya orang awam nih Pak. Banyak tuh kayaknya ada yang udah keluar di beberapa sosmed, di media segala macam lah gitu. Gerakan-gerakan radikalisme notok gitu kalau ke bahasa Jawa. Nah, saya nih takutnya saya nanti juga kesusup juga nih Pak. Ya Bisa kan? jadi. Iya makanya Pak. Nah saya pengen tahu nih, yang kayak gimana sih gitu, yang harus kayaknya ini udah mulai ke radikal notok nih. Ya, jadi salah satu yang Bedainnya gimana gitu Pak? bedanya simpel aja. Percaya nggak dengan agama lain? Percaya? percaya kalau semua diciptakan baik. Nah, Iya, kan kita harus. salah satunya yang menyebabkan radikal adalah berbeda agama. Karena tidak menghormati agama yang berbeda. Lain, betul. Ya. Kembali lagi saya bilang tadi bahwasanya Indonesia ini berdiri dari negara kesepakatan membacakan Pancasila tadi. Betul. Paling banyak di situ semua agama ada. Ketuhanan yang Maha Esa, semua agama ada Tuhan. Yes. Nah, makanya radikal ini tidak bisa juga serta-merta kita salahkan. Kalau dia radikal positif, kita bagus. Dia bisa ciptakan sebuah teknologi, positif, radikal positif. Tapi kalau negatif tadi, merusak. Bentuk-bentuknya dia merusak. Karena dia tidak menghormati orang lain, radikal tadi, dia akan melakukan suatu kegiatan yang akan merusak. Baik, berarti ada juga radikal yang positif ya. Ada. Ibaratnya positive thinking,
kalau yang udah radikal banget nih overthinking, Beb. Iya nih, Bisa tapi jadi. gimana Pak? Radikal positif tuh boleh dijelasin gak nih mungkin ke Ya, jadi orang ini gini, seperti apa? radikal itu intinya itu positif. Jadi kita Sebenarnya harus basicnya. berpikir yang paling dalam, paling mendasar gitu. Kayak misalnya ada slogan Indonesia bisa, itu radikal. Tapi Karena kita harus positif. radikal kan negara kita. Iya, Ya gitu. pinter ya gue. Kita merah putih, itu radikal, positif gitu kan. Tapi kalau sudah ada unsur intoleran, terus dia bertindak intoleran, nah itu sudah masuk ke radikal yang negatif. Oh gitu. tindakan gitu Intoleran lah ya. itu sebenarnya adalah egoisme yang paling tinggi. Iya kayak mantan gue Pak, egois. Ya, Gitu. Berarti radikal dong. Radikal, iya iya benar. dong, nggak baik Ya, dong. Semua Tapi bisa baik nggak dia? Tapi ntar di chat halo apa kabar balikan lagi. Sayangnya udah radikal, udah paling kan tuh kalau tingkat egoisnya tinggi nih orang-orang yang terpapar gitu. Nah, Heeh. ini Pak, maksud saya kan ditambah lagi pasti ada dong anak-anak kecil yang terpapar gitu, ciri-cirinya gitu Pak. Kan saya juga punya adik nih. nanti Saya sayangnya gini nggak deh, bisa. sebentar Pak, sebentar sebelum dilanjutkan, saya baru terima WA nih. Ah jangan, oh belum. Enggak Pak, maaf. Ini udah dekat pimpinan saya, kan Oh. mau ngopi Oh di iya sini. iya, siap siap gitu siap kan. siap. Ajak ngobrol aja berarti sekalian Pak. Iya, bareng. nanti Dijemput kan ya? emang tujuannya ke sini ngopi. Jadi saya jemput dulu di halaman parkir, nanti saya bawa ke sini. Jangan lupa tag-tag kafe saya ya Pak ya. Oh, siap. Promosi calon. Biar ini Saya pamit dulu ya. Ya, oke. Makasih banget ya Pak. Ya. Oke, Makasih. yuk, Sehat makasih. ya, Pak. Ya. Jangan lupa tag Pak. Iya. Iya, siap. Gimana tuh Pak? Contoh yang Iya. kecil, anak TK itu jangan diajari motong-motong boneka. Sebetulnya itu juga fitnah digital gitu. Nah, Kalau iya zaman lagi. dulu kan orang nyebarkan benar, lisan, benar, Pak. benar. Nah, sekarang kan orang nyebarkan fitnah lewat jemari gitu kan. Iya lagi. Seperti itu. Bener Pak, itu bahasa mudahnya banget tuh ya. Fitnah Fitnah digital. digital. Kan kita katanya kan kita nggak boleh bersuuzon sama orang nih. Ya. Makanya kan tadi saya tanya di awal, begitu Bapak kasih tahu ciri-cirinya guru yang terlalu berradikal tuh kayak gini gitu kan nanti jadi Itu berarti kayaknya ya, nih posisinya adik gue salah nih, gue tarik yang lagi. menjelekan orang lain Pak berarti ya. di sebuah tuh tempat itu malah guru mengajari untuk saling menghormati. Ada. Memang fungsinya kayak gitu ya. Nah, Harusnya. nah kembali kepada masyarakat, muridnya. Kalau muridnya langsung menerima apa yang diajarkan oleh guru, berarti dia menerima yang salah. Tidak boleh kita hormat bendera, kita tidak boleh bersalaman dengan orang yang berbeda agama. Apa salahnya sih? Ada yang salah? Enggak sih. Nggak ada yang Ada salah. Pak. Kita ini salah guru, berarti salah berjalannya. Salah pemikiran, maka salah semuanya juga. Berarti sebenarnya simpelnya apapun yang berlawanan dengan Pancasila kita itu sudah bisa dipastikan ya kan itu intoleransi tidak baik gitu ya. Iya Pak. Oh, Mana Pak Didi? oh iya. Pas nih. Pak Bambang? Iya Pak Bambang datang. Wah, makin seru nih kayaknya. Halo, Halo, selamat Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Halo Pak. Sehat toh, Pak? Alhamdulillah. Pak, Lagi. Pak Bambang minumnya mana? Iya nih. Riz, pesen dulu ya. Aduh. Pesen Pak biar Sehat Pak. Hah? Alhamdulillah. Sehat. Sekarang tuh yang paling penting tuh adalah sehat, jasmani dan rohani. Benar. Setuju, Kalau setuju. kalau nggak sehat nggak bisa cari uang ya Pak. Nggak Iya. bisa memberantas radikalisme dan semua ini ya Pak. Ini mana nih Aris? Iya iya. Ini kita ada menu baru ya Pak. Aku tetap promosi kafe. Iya dong, harus dong. Oh gitu. Ini tadi Mana minumnya tadi? Pak Dik ya. Apa Pak? Mau kopi? Mau teh? Jamu Pak? Kayak gini Oh, tadi. ice tele, Ice- ice leci. ice- Riz, minta ice leci satu ya. Ice leci satu nanti. Cepet ya. Di pressure loh ini. Suruh Jangan lama-lama cepet. dong. Nggak pakai lama. Nih pas nih udah nih. Jadi nanti kita tuh lagi ngomongin soal hubungannya radikalisme. dan sosial media. Oh, Kayak gitu. Sekarang kan apalagi anak-anak milenial tuh nggak bisa lepas dari sosial media kan Gen Pak. Z Gitu. sekarang juga yang lebih kecil dari kita. Gitu. Jadi yang dikeluhkan tuh kayak Ayu sama Rani tuh tiba-tiba ketika kita lagi ngepost sesuatu nih,
Terus kayak ada yang muncul di situ mereka pada berantem sendiri di komen-komennya kayak gitu. Nah, Sedangkan katanya kalau misalnya Kominfo akan men-take down yang udah kelihatan ini nih radikalnya. Tapi kalau misalnya ya udah yang kehidupan bersosial enggak lah ya. Tapi gimana Pak ngiranya? Misalnya nih cuma ngatain agama lain gitu. Mungkin itu nggak dilihat sebagai sesuatu yang mengancam, tapi nanti ujung-ujungnya bisa menjadi sesuatu yang besar. Nah kira-kira gitu. menyikapinya gimana Pak supaya kedepannya nggak ada lagi nih bibit-bibit radikalisme di Indonesia? Ya, kalau di era sekarang ini kan ya memang namanya era Iya sih. teknologi, informasi dan komunikasi. Gampang sekali sekarang berkomunikasi, apalagi sekarang di era pandemi ya, COVID-19 cenderung orang banyak bekerja Bener. dengan menggunakan apa namanya Daring. gadget, Iya, daring, bisa daring. dari rumah gitu kan. Nah, sekarang juga bentuk-bentuk komunikasi juga tidak harus lagi secara fisik gitu kan, berdekatan iya. begini kan, dari jarak jauh. Nah, itu sekarang kondisi sekarang banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk hal-hal yang sifatnya menyebarkan apa namanya keyakinan, menyebarkan apa namanya radikalisme dan Iya. macam-macam ya, seperti itu faktanya. Apalagi sekarang kan kalau kita lihat ya data digital di Indonesia, ini data tahun 2020 sebetulnya, tapi kalaupun sekarang ada perkembangan saya pikir tidak beda jauh kan. Sekarang ini kan boleh dibilang hampir semua orang punya akses menggunakan internet. Pasti. 75% penduduk Indonesia itu atau ya tadi data tahun 2020 ya, atau 197 juta orang itu adalah pengguna internet di Indonesia. Jadi luar biasa sekali kan, dan itu ya tentunya seharusnya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya positif, tapi ya akhirnya tidak menutup kemungkinan adalah orang yang untuk menggunakan untuk kepentingan mereka, untuk tujuan tertentu seperti itulah. Tapi kan kalau di kota besar nih Pak, Ya. Kominfo masih bisa berdekatan lah ya dengan sekolah-sekolah, dengan komunitas-komunitas, karena dekat lah ya. Tapi gimana nih Pak dengan yang sulit dijangkau, daerah-daerah yang sulit dijangkau, pelosok-pelosok, Iya, iya. tapi punya akses internet. Gimana caranya tindakan Kominfo untuk mendidik juga yang di sana supaya ya. tidak terjebak? Betul. Ya kalau kami di Kemkominfo kan punya program literasi digital, artinya yang kita harapkan itu masyarakat Indonesia kalau istilahnya itu online resilience, jadi punya ketangguhan dalam memanfaatkan teknologi digital, sehingga manakala mereka menerima informasi lewat handphone mereka itu tidak dengan serta-merta kemudian mereka apa namanya itu langsung percaya, langsung nyebar-nyebarkan gitu, padahal sebetulnya itu juga fitnah digital gitu. Kalau zaman dulu kan orang nyebarkan lisan, Pak. Nah, sekarang kan orang nyebarkan fitnah lewat jemari gitu kan. Seperti itu. Bener Pak, itu bahasa mudahnya banget tuh ya, fitnah digital. Dan itu lebih sakit ya, karena Parah. nggak ketemu orangnya tapi Iya. disakitinya dalam banget Kok gitu. kamu kayak relate banget nih, gimana nih? Nanti aja bahasnya. Jangan-jangan pelakunya lah ya. Waduh, duh. Oke, itu kayaknya udah datang tuh minumannya tuh. Silakan Mas. Kok takut nganterin ke sini nanti pelanggan kita nggak banyak lagi loh, ayo. Ayo silakan nih. Ininya dibuangin aja nih ya. Terima Kasih aja kasih. nih, biar rapih ya. Ini ada kemanginya juga. Baik, terima kasih. Iya. Berarti itu ya Pak, literasi digital untuk tidak ada fitnah. Jadi itu yang kita lagi. kerjakan, diantaranya ya seperti kegiatan inilah. Ini bagian dari kegiatan kita literasi digital yang kita harapkan orang itu nanti apa namanya ya bijak dalam menggunakan media sosial gitu kan. Sebenarnya simpel ya, bijak dalam bersosial media aja. Tidak usah merasa pengen nomor satu gitu Nah, kan. benar. Bukan Tadi kan kompetisi. Iya, Bukan tadi kecap aku, gitu kan, apa nomor namanya, satu semuanya. Ini Pak, ada yang saya kan upload nih ke sini, terus saya lagi ngobrol, terus teman saya nanya nih, gimana nih, bentar kata dia tuh temen aku bilangnya, gimana membedakan berita itu hoax atau enggak? Oh iya. Karena kan kita kan maunya cepet share dong kayak Itu kan pengen nomor satu gitu kan. Iya Pak. Karena nggak bisa dibedain kan Pak kadang. Jadi sebetulnya begini ya, tadi itu prinsipnya, nggak usah merasa pengen jadi orang nomor satu gitu kan, tapi ya bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jadi artinya kalau ada satu disaring gitu kan, Dulu ya. saring sebelum sharing gitu kan, pastikan bahwa memang itu benar gitu kan. Kalau memang itu benar ya silakan, tapi kalau enggak ya tadi saya bilang kan
fitnah digital jadinya kan. Kalau viral gara-gara kalau viral gara-gara Iya. sesuatu yang baik, menyebarkan sesuatu yang Iya. baik, ya udah orang sayang. Kalau Betul. tiba-tiba viral gara-gara menyebarkan sesuatu Berarti yang salah, Iya, disaring betul. dulu. Ini tangan nih kadang suka gatel nih pengen Iya kan. gitu ya kan. Betul. Jadi Tangan itu. lebih cepat daripada otak. Jadi begitu jadinya netizen. Jadi sulit. jadi jemarinya lebih refleks daripada Ya, otaknya. iya, gitu benar. kan. Terus Itu ini juga nih bahaya. Pak, teman saya juga nanya ke Minum ya? Pak Rahmat. Silahkan, silahkan Pak Aus. Dia mau membedakan gitu, gue tuh pengen ikut sebuah jaringan atau organisasi gitu. Tapi kok saya nggak terlalu yakin nih karena dia mengajarkan dari cara menyampaikannya tuh kok kayak menggebu-gebu banget. Maksa gitu ya? Maksa Terganggu gitu. Nah ini katanya dia bilang, gimana sih caranya kalau aku pengen masuk ke suatu organisasi atau jaringan yang dia itu sebenarnya nggak radikal gitu, biar dia tuh nggak salah langkah gitu. Nih katanya. Lihat Oke, aja ntar gue sampein ya. Sip. Background-nya. Background-nya apa? Apa tuh? Apakah Pancasila? Oh, bukan. Dasarnya mereka. Harus itu Harus dulu ya Pak ya? Iya. Karena kita negara Pancasila. Mm-mm. Kita bukan negara agama. Dan bisa dibilang kalau dia menjelekkan agama agama lain lain. mungkin itu udah termasuk Kelompok Termasuk lain. Kelompok radikal. Oke. Salah satu aja dari Pancasila dasarnya. Kalau dia bukan dasarnya Pancasila, perlu kita pertanyakan. Oh baik. Soalnya ini tuh kebetulan ART di rumah Pak, dia kan agak apa namanya iya, tertutup, iya, nggak iya. pernah main. Buka aja kalau dia tertutup. Aduh, jadi panas sih, jadi panas. Minum dulu, Jadi kayak tanya, kan saya share di grup kan, lagi nongkrong nih sama Iya. bapak dari BNPT dan Kemenkominfo gitu, terus Kak tolong dong tanyain gitu katanya tadi. Sebenarnya simpel sih, kalau nggak Pancasila berarti udah tinggalin buru-buru. Tapi pada prakteknya mungkin senang karena didekatinya dengan cara yang baik. Soalnya itu tadi Pak, merasuknya dia kayak soft gitu, kayak kalau lagi PDKT gitu kan cus gitu Pak. Kayak ibarat kata digombalin dikit kalah kita Pak. Tuh, lemah kita. Bucin bun. Bucin. Apa sih yang dikerjakan orang-orang radikal tadi? Iya. Iya kan? Iya, Apa apa saja sih? sebenarnya? Pasti dia melakukan lewat media sosial atau internet menjelekkan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dulu nih berarti Pemerintah, ya. contohnya Oke. sekarang suatu kebijakan pemerintah selalu disalah-salahkan. Itu namanya radikal. Aduh. Apalagi dia Agak berat tersusupi nih. oleh Aduh. sebuah ajakan untuk merusak, menjadi teroris. Contohnya yang saya sampaikan tadi, seorang anak kecil, mereka mengatakan kalau membom atau merusak sebuah tempat yang di situ banyak fasilitas di tempat oleh pemerintah ataupun orang-orang asing, ini kan bagian daripada teroris. Oke. Tapi Jadi tidak bisa kita tidak melakukan tindakan. baik. Harus Berarti segera. sebelum ke sana nih Pak, ini Mencegah, kita melakukan pencegahan. betul. Jadi pencegahan itu lebih utama dibandingkan dengan tindakan represif. Tindakan. Bila tidak bisa dilakukan dengan pencegahan, maka dilakukan dengan represif penindakan. Itu cara terakhir. Ya. Jadi jangan udah kejebur dulu baru diselamatin. Ya. Sebelum nyebur, Makanya kita sekarang edukasi ini dulu. kita di tempat kita nih, kita antara BNPT dengan Desud bekerja sama, itu melakukan penangkapan orang-orang yang terduga. Oke. Jangan sampai mereka melakukan tindakan dengan ada barang bukti 2 dan 3 barang bukti. Langsung. Jadi tidak ada nanti sebuah informasi, oh kok orang itu ditangkap ya, kok orang itu dilakukan penindakan, padahal dia udah kayaknya nggak bisa berjalan dan sebagainya. Inilah yang dipakai oleh kelompok mereka untuk melawan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pak, contohnya apa sih Pak? Contoh yang Contohnya sekarang nih ya, konkret. kemarin ada yang meninggal nggak di Solo ya? Oh iya, I know. Oke. Iya. Padahal itu belum. Dokter itu kan selalu orang berkatakan, oh dia orang baik. Iya baik. Tapi kan kita tidak tahu, yang orang awam tidak tahu bahwasanya dia terlibat dalam jaringan. Berarti untuk melakukan penelitian itu juga sebenarnya bukan cuma Kita kan asal tangkap ya Pak. kita tidak melakukan 1-2 hari. Betul. Kita Iya, iya. panjang waktunya melakukan itu. Iya. Nggak mungkin Nggak salah. akan 1-2 hari. Jadi jangan pemerintah ini melakukan tindakan semena-mena. Enggak. Nah, kadang tuh suka dibumbui, jadi ada dengan berita Nah, itu mari. netizen Iya, iya. masuk, jadi makin
kocar-kacir nih beritanya nih Pak. Tidak juga, tidak perlu kocar-kacir. Tergantung kita melihatnya dari sudut pandang mana. Kalau kita BNPT, Kominfo, Densus, kita ada jelas nih kita memberikan informasi bahwasanya ini kejadian dengan kriteria ini A, B, C, D dan baik. sebagainya. Intinya Sehingga adalah kelompok-kelompok yang tadi merasa ada korbannya, dia pasti dia melawan. Dengan statement A, B, C, D dan sebagainya. Inilah yang terjadi. Dan negara tidak akan menyerah. Negara tidak akan menyerah oleh segelintir orang yang mengatasnamakan A, B, C, D dan sebagainya. Aku suka segelintir. Jadi sebenarnya tuh sedikit. Dikit. Nanti kalau kita terjerumus satu persatu, ibarat kata sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. makanya itu fungsinya yang Pak Bambang tadi bilang Iya. disaring, Iya. jangan emosi gitu kalau dapat informasi itu disaring, Iya. baru nanti Suka kalap netizen tuh gitu. Harus aku, Pak. gitu. Biar viral, biar Itu viral. tadi bilang jangan merasa jadi nomor satu karena kan sekarang forward kebanyakan psikologi orang yang ada di grup tuh kalau nge-forward yang pertama tuh yang paling menang gitu. Iya, atau gini, Wih, ini loh gue dapat informasi nih gitu ya Pak. jangan bilang siapa-siapa ya, cuma ke lo doang kok. Ya. Aduh, kalau gitu hati-hati tuh. Padahal itu udah 1.000 orang itu. Iya, Dan ngomong udah 1.000 orang yang punya gitu. Ini rahasia ya, tapi kayak forward gitu lah betul. semuanya ya. Aduh, bener-bener deh. Sekarang kalau misalnya gini Pak, tadi kan Bapak bilang yang biasanya mereka yang protes nih. Ya. Kalau misalnya contohnya aja sih, ini di luar radikalisme Pak. Ada beberapa netizen yang dia hobinya protes mulu sama Tapi nggak kebijakan tindakan pemerintah. nyata gitu ya? Itu bibit nggak Pak? Bukan hanya soal terorisme ya? Takut. Protes mulu soal. Iya. Padahal Apa dia nggak dia- ngerti kebenarannya. Pemerintah tidak pernah melarang orang lain untuk mengkritik. Tapi kritiklah yang bijak. Iya, berarti itu inti. Nanti kalau misalnya Kalah. ini dikembangin, Kalau dia sudah mental melakukan kayak gitu bisa kritik jadi radikal. berlebihan di luar nalar, maka dia akan dilakukan tindakan. Aduh. gue jadi berasa Berarti macam. oposisi itu baik ya Pak? Oposisi itu baik, kita iya, harus terus betul. mengkritik ya kan dengan, tapi kalau tidak bijak, Ya betul. Iya, itu adalah tanda-tandanya ya. Kan ngeri juga karena kan apa ya sekarang tuh kayak halus banget masuknya gitu lah apalagi di Kayak gini kalau aja ini nih, ya. bisa kayak cuma nongkrong, kopi darat, ya kan misalnya teman lama nggak ketemu, tiba-tiba set, masuk lewat situ, lihat deh kemarin gue ikutan ini nih, gitu. Enak loh dikasih duit misalnya, Kasih di duit, ini. nanti kamu di sana di kegiatan cuma di sekian orang, nggak banyak-banyak, kita cuma 3 orang aja. Nah 1, 2 kali, 3 kali pertemuan, 4 kali, lama-lama kita dibaiat. pancing Ya. kena gitu. Berarti sebenarnya tugas pokok fungsi Kominfo dan BNPT itu yang mencegah itu tadi. Iya, Mencegah. betul. Saling berkesinambungan gitu ya Pak. Berkolaborasi Iya, kita. iya. Oke. Ini kayaknya ini makin seru lagi nih ya. Ada satu lagi yang mau aku undang ke sini. Ya kan kita akan. Jadi lihat dari sisi ini kan kita lagi ada di Solo nih sekarang di kafe aku yang bagus ini, ya kan. Kalau tadi kan kita ngobrolnya general kan. Sebenarnya di Iya, Indonesia iya. tuh kayak gimana sih? Terus Kominfo ngelakuin apa aja supaya yang digosok-gosok. Pengen tahu nggak sih kalau yang di Solo tuh sebenarnya mau banget. Solo sendiri tuh Mau kayak banget. gimana ya kan? Iya, iya. Aku jemput dulu ya. Boleh, Ini dari boleh, pihak kepolisian aku jemput dulu ya. Iya. Kalian lanjut ngobrol aja. Iya, Bentar ya iya. Pak ya. Jadi sekarang saya tahu untuk memberantas radikalisme dari akar-akarnya. Jadi kita butuh waktu, ya. Jadi radikal itu yang paling menonjol adalah dia pasti tidak Pancasila, Siap, tidak Pancasila, terus tidak NKRI. tidak NKRI, protesan. Nah, kalau Selalu protes, protes boleh gitu. protes, tapi Selama belum berbau. selama tidak berbau Ya. kenegaraan, masih bisa kita toleransi. Berarti Kemenkominfo tugasnya juga berat juga ya Pak. Ya, Sortir nih perlu take down nggak nih hidupnya nih, gitu ya kan. Waduh, berat juga ya ternyata. Makanya kita bekerja sama dengan Kominfo itu 1 atau 100 kita take down, 1000 dia muncul. Kita Nanti Ya, satu itulah tubuh 1000. semakin canggihnya teknologi ya kita nggak bisa kontrol kecuali diri kita sendiri kan. Nah, kita berharap masyarakat itu yang bisa mengontrol kesadaran masyarakat. Dari keluarga terdekat ya. Kalau dia tidak punya kesadaran untuk mengontrol, kita kan pemerintah mendorong. Kita pemerintah mendorong kok.
Oke. mendorong bagaimana hidup bermasyarakat menjadi baik. Mari kita perangi sesuatu yang berkaitan dengan gerakan radikal terorisme. Radikal boleh kok. Radikal positif boleh, tapi yang negatif tadi nggak boleh. Tamu spesial nih. Monggo silakan. Duduk. Monggo silakan. Silakan, Mas. Surakarta nih. Oke, Wow. Mas. Nah, Sukses Mas ya. Iya. Iya dong. Halo, saya mau di Ayunda. say. Ayo duduknya langsung tegak gitu ya. Manner Beb, siapa tahu Jaga, kan. jaga sikap. Langsung jaga sikap. Apa kabar? Iya. Mbak, kita ngobrol bertiga aja ya. Ya kan katanya kan harus disambut kalau ada tamu. Kan aku ramah. Bukan lagi. Jadi tadi kita tuh lagi ngobrolin soal radikalisme dan juga peluang radikalisme di sosial media gitu. Kebetulan Pak Bambang dan Pak Rahmat ini kan dari Jakarta kayak gitu. Tapi kita mau tahu dari Solonya sendiri sebenarnya ada nggak sih radikalisme yang terjadi sosial media yang wah sampai geleng-geleng kepala gitu kalau kita lihat di Solo. Boleh nggak sih ceritain? Ya memang kalau secara umum di kota Surakarta ini ya mungkin semuanya sudah mengetahui katanya bahwa di Solo Raya ini basisnya atau tempatnya seperti itu. Namun untuk situasi perkembangan saat ini di kota Solo sendiri khususnya selama saya berdinas di Polresta Surakarta untuk perkembangan radikalisme yang ada saat ini masih landai. Dikatakan landai itu karena tidak ada kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang sifatnya menonjol sehingga menjadi atensi secara nasional begitu. Tapi kalau misalnya di tingkat bawah kemungkinan masih ada. Tapi berkaitan dengan itu juga kami masih melakukan upaya-upaya silaturahmi, penggalangan seperti itu kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang bisa dikatakan ya intoleran atau radikal itu agar mereka tidak berbuat kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti itu. Iya, tapi kan penyebarannya itu kan sekarang juga seperti yang Bapak bilang tadi lewat daring tuh cepet banget ya kan? Cepet. Salah. Kita udah bilang ini bisa meja tadi. Iya kan cepet banget gitu. Upaya dari Polresta Polres Ya. Solo nih gimana nih? Kalau terkait Apa-apa. kalau terkait media sosial seperti itu, memang kan media sosial sendiri ada yang terbuka atau tertutup ya. Maksudnya terbuka itu kayak misalnya Instagram, Twitter, Facebook, seperti itu kan itu terbuka ya, orang bisa melihat, membaca. Yang tertutup kayak misalnya mungkin grup WA, Telegram, kayak gitu kan tertutup, kita tidak bisa mengontrol apa isinya begitu. Untuk yang terbuka, media sosial yang terbuka seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lain macam sebagainya itu kami secara intensif melakukan monitoring, pengawasan. Nanti kalau misalnya bila ada mencuat gitu tweet-tweet atau unggahan-unggahan yang sifatnya menuju intoleran atau radikal, kami segera tindak lanjuti. Jadi langsung, Iya. berarti setiap hari sebenarnya ada bagian yang kerjanya mengontrol Betul, untuk lihat, ada. untuk tahu update terkini. Iya. Jadi Bapak sebelah Ayu, aus gak? Tadi kan agak ya kan? Iya. Mas, tolong dong buat Bapak yang ya. ini Coba. sebelah saya. Biar nggak panas suasananya di sini tuh, berasa ada aura-aura. Aura positif, Aura Beb, positif. ya kan? Silakan, Berarti silakan. berkesinambungan ya antara Kemenkominfo, Polresta, BNN. Semuanya. Iya, Tapi kita makanya. sebagai masyarakat juga nggak boleh acuh, karena percuma pemerintah mau kerja jungkir balik, ngasih tahu edukasi, tapi kalau kitanya acuh nggak akan terjadi tuh yang namanya bisa toleransi juga semua. Tapi sebenarnya sometimes ya mungkin nanti someday gitu ya Pak, kita bikin acara untuk
kayak sosialisasi gitu Iya. ya nggak Oh, sih? iya, bisa. Soalnya kan ya itu yang tadi bilang, sekarang tuh masuknya smooth banget gitu loh, kayak set, apalagi lewat sosmed kan. Jadi Iya. kayak sometimes kita bikin acara nih kayaknya di tempat ini. Kayaknya ke sekolah Tapi juga. informasi saja sih, saya sudah melakukan itu. Oh, Terus Saya gimana, Pak? melakukan di Menarik seluruh nih. Indonesia. terus gimana? Jadi kita punya namanya Forum Komunikasi Pencegahan Teroris di 34 provinsi. Provinsi. Lengkap. Jadi mulai pertengahan bulan Maret ini kita sudah jalan. Pertengahan bulan Maret ini Pak? Iya, sudah mulai Oke. jalan. Jadi kita melakukan edukasi literasi kepada semua unsur masyarakat. Dengan kita bekerja sama kepada semua tadi pentahelik. Kalau pentahelik itu situ ada pemerintah daerah, situ ada tokoh agama, situ ada tokoh masyarakat, di situ ada tokoh akademis, ada akademisi, di situ ada pengusaha. Jadi semuanya kita libatkan dalam melakukan pencegahan. Seluruh Indonesia kita udah berjalan. Mulai sekarang ini kita pertengahan ini kita jalan. Tiap tahun kita jalan kok. Nah, Pak, aku penasaran reaksi masyarakatnya. Kan kita datang, kita udah ngeliat gambaran besarnya dong. Tapi ketika akhirnya Bapak ke daerah-daerah, menemukan fakta-fakta yang mengejutkan nggak? Kayak ternyata masyarakat satu daerah, wah sangat intoleran sekali, atau wah toleran sekali Itu dah, ternyata. seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kasat Intel, kita melakukan penggalangan. Kita melakukan penggalangan kepada beberapa yang menjadi daerah-daerah yang kita anggap perlu kita lakukan penggalangan. Misalnya di sebuah sekolah, oh dari hasil survei sekolah itu ternyata indeksnya tinggi. Kita lakukan kegiatan di situ. Iya, iya, Jadi kita sudah jalan. Semua di Indonesia kita lakukan pencegahan, Termasuk di Solo ini ya? termasuk di Solo. Risetnya harus penting banget. Aduh, Nah, kita melakukan riset juga tiap tahun. Tapi perkembangan di Solo sendiri mengenai radikalisme gimana Pak? Untuk perkembangan terkait radikalisme, tadi yang seperti sudah saya sampaikan, untuk di Solo ini beberapa tahun ke belakang, 1 tahun ke belakang khususnya, itu ibaratnya masih landai gitu. Tidak ada kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan dari kelompok yang radikal itu membuat kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan itu sampai saat ini belum ada. Namun demikian, ya tadi seperti yang disampaikan bahwa ada di beberapa tempat atau sekolah mungkin yang terindikasi radikal seperti itu, kita juga sudah melakukan upaya-upaya. Seperti misalnya ada sekolah yang memasang bendera merah putih saja tidak mau kayak begitu. tanda-tandanya. Hormat bendera tidak mau. Nah, kami bekerja sama dengan dari Kodim, Polres seperti itu melakukan pembinaan kepada sekolah tersebut, ya bagaimana caranya diajarkan upacara bendera kayak begitu, terus kayak PBB untuk melatih kedisiplinan, memberikan wawasan kebangsaan seperti itu, yang akhirnya alhamdulillah secara sedikit demi sedikit mereka mau memasang bendera seperti itu. Butuh waktu yang lama nggak sih Iya Mas? nggak sih? Untuk Kontrolnya berapa It- lama, Pak? Itu memang tergantung dari sekolahnya masing-masing gitu. Apakah mereka itu bisa meyakini, bisa menerima pembinaan dari kami secara cepat atau tidak. Oh, gitu. Tapi yang pasti kita Iya, juga melakukan langkah-langkahnya tidak terputus gitu. Maksudnya Baik. kalau misalnya kita gagal, oh udahlah selesai, kita laksanakan lagi seperti itu. Jadi sebenarnya kan Bapak yang ke lapangan nih ya kan, Iya. yang melihat fakta-fakta di sana gitu. Karena dulu zamanku tuh nggak separah sekarang gitu sekolah. Nah sebenarnya tuh di lapangan pasti ditanya dong, yang melatar belakangi terjadinya sebuah radikalisme itu sebenarnya apa? Gitu. Kenapa sampai suatu sekolah nggak mau pasang bendera? Itu kan sesuatu yang sangat besar gitu. Pasti ada bibit-bibit kecil. Iya latar belakangnya apa sih sebenarnya gitu? Sebetulnya itu kan kalau radikalisme itu awalnya kan dari intoleran ya. Mereka tidak mau merasa dirinya benar sendiri, tidak mau iya, saling menerima masukan atau pendapat dari orang lain. Nah itu juga kan kalau sekolah itu biasanya lebih ke kayak gurunya misalnya atau pembina kepala sekolahnya seperti itu, sehingga muridnya otomatis mau tidak mau
terbawa lah dengan situasi pendidikan yang ada di situ. Baik. Kata Pak Rahmat dan Pak Bambang tadi udah kita bahas ya. Kalau emang dari awal tuh lingkungan terdekat dulu biasanya terjadi di situ. Jadi dan apalagi di zaman sosial media sekarang gitu kan hubungannya dari sini saya mau bertanya ke sini. Langkah strategis yang diambil dari Kemenkominfo nih apa nih Pak? Memanfaatkan teknologi sosial Iya, media yang ada. betul-betul. Kalau tadi kan bagian awal saya mengatakan literasi digital. Itu yang pertama. Namun kita juga melakukan apa yang namanya kalau di istilah kita itu cyber patrol. Oke. Jadi kita ada teknologi untuk memantau media sosial. Jadi manakala dari media sosial itu muncul hal-hal yang kira-kira aneh, curiga, akan kita koordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait. Oke. Itu macam-macam ya, radikalisme, yang pornografi lah, yang perjudian Ya, lah. betul. Kalau untuk perjudian dengan pornografi itu mudah kelihatan, tapi kadang-kadang yang lain-lain kan kita tidak ngerti, makanya kita perlu melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga. Nah, diantaranya dengan BNPT, diantaranya juga dengan BNN, terus kemudian juga dengan Polri, dengan BIN, ya kira-kira seperti itu, banyak pokoknya mitra kita gitu kan. Jadi kita koordinasikan, kalau memang itu betul, kita tidak dengan serta-merta melakukan take down enggak, tapi kita klarifikasi dulu, kita pastikan bahwa memang itu dapat mengganggu keamanan, ketentraman di masyarakat. Namun di lain itu juga kita tidak menutup kemungkinan menerima pengaduan dari masyarakat langsung. Nah, itu juga kalau ada pengaduan dari masyarakat langsung akan kita tindak lanjuti, tapi tidak lanjutnya juga tidak langsung dengan semata-mata di take down, tapi kita klarifikasi dulu. Kita pastikan benar atau enggaknya. Kalau ternyata benar, ternyata tidak benar, tahu-tahu kita take down kan protes. Taunya cuma tetangga yang ini, Iya, jadi tetangga yang kita perlu klarifikasi dulu, betul atau Makanya kan tidak. kita harus tahu nih cara memanfaatkan teknologi digital agar nggak disalahgunain sama kelompok-kelompok radikal ini gimana gitu Pak? Iya. Cara manfaatkan teknologi ini gitu. Iya. Jadi ya itu tadi kita melakukan yang namanya literasi digital. Kita turun ke masyarakat, gitu kan, mengadakan berbagai macam kegiatan. Ya seperti inilah berbagai macam kegiatan. Ya ke sekolah, ya ke perguruan tinggi, ke atau kelompok-kelompok masyarakat lain. Intinya kita minta masyarakat itu untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak dapat dipungkiri kan, boleh dibilang sekarang siapapun juga punya yang namanya gadget itu kan, smartphone kan. Jadi kalau udah handphonenya tipe smart, ya orangnya juga harus smart juga. Enggak, jangan handphonenya doang yang smart, Jangan ya cuma kan? handphonenya yang smart, orangnya Tapi juga aku harus lihat smart. dari Instagram Smart and Kominfo, wise gitu kan. Tapi Instagram Kominfo juga pendekatannya tuh udah berbeda loh ke masyarakat. Kalau dulu kan misalnya, kalau pemerintah tuh kaku, kalau pemerintah tuh jadi nggak mau gitu didengerin masyarakat. Tapi sekarang tuh udah beda. Sekarang Kita tuh bener-bener sesuaikan lah. benar. Kalau di satu masyarakat budayanya apa, ya kita ngikutin cara-cara masyarakat setempat gitu kan. Kalau di satu masyarakat orang suka wayang gitu kan, nah kita minta dalangnya menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, kan lebih bisa diterima kalau bahasanya. seperti Iya, itu lebih kan. masuk ya, lebih masuk gitu kan. Karena masih ada kegiatan lain, Oh gitu. saya mau Ya. Nggak lama mungkin dong. lain waktu kedepannya bisa seperti ini lagi. Terima kasih sekali. Terima kasih Ya, sudah ya, datang. ya. Terima kasih. Terima Mbak. kasih. Terima kasih. Mau Sehat diantar. selalu. Tadi juga iri banget tuh aku yang jemput. Mari. Mau mana? Mau mana? Enggak soalnya ada magnetnya Ada gitu, Ben. magnetnya ya, berlawanan gitu loh. Aduh, bener-bener nih. Ini Seru kita, banget. Apa tuh? tadi tuh kita ngobrol di meja ini sendiri ya. Aku tuh kayak, ada yang nguping gak sih di belakangnya? Banyak. Mungkin Yang mereka nanya juga tadi tadi ini sebenarnya- pada ngomongin apa sih gitu Iya, ya. keras banget suaranya. Coba dari teman-teman di kafe aku yang bagus ini, Waduh. ada yang punya pertanyaan? Halo. Malu bertanya sambil jalan? Oh boleh. Tadi ada mikrofonnya ya, sini, biar aku yang kasih. Perkenalkan, tadi saya Taufan dari alumni UNS. Tadi sempat dengerin sih Mbak manajer, Mbak owner ya, tentang radikalisme tadi, dan sempat dibahas juga bahwa radikalisme itu tadi seringnya salah satunya kemudian nanti kita warning misal di guru ngaji gitu. Nah pertanyaan saya, apakah ada selain itu gitu, selain kemudian guru ngaji, adakah kemudian mungkin dosen, mungkin kemudian guru? Apakah kemudian nanti ini juga senantiasa terikat sama isu agama atau juga
radikalisme ini bisa juga di luar agama gitu Pak. Nah, pertanyaan Mungkin yang itu ya. menarik ya. Tadi namanya siapa Mas? Saya Taufan. Taufan, Mas Taufan. Berarti ini boleh dijawab sama Pak Rahmat. Pak Rahmat nih kayaknya. Waduh, ada hadiahnya Pak. Hadiahnya satu. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Yang lain langsung gue nanya juga. Iya, nanya semuanya nanti. Iya, iya. Mas Taufan, makasih. Iya. Jadi memang kaitannya dengan radikal, jangankan di sekolah SMP, SD, di perguruan tinggi pun ada. Nah, beberapa perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, untuk mengangkat sebuah rektor, itu BNPT ikut campur tangan. Tidak boleh rektor itu berada pada posisi kelompok radikal atau kelompok yang terafiliasi dengan yang saat ini JAD, JI dan sebagainya. Karena dia harus murni membimbing murid-muridnya untuk menjadi orang. Jadi ada. Oke, jadi ada ya. Satu di perguruan tinggi. Di kementerian pun kita ikut campur tangan BNPT. Untuk jabatan level eselon 1 itu pun kita BNPT ada campur tangan di dalamnya, bukan Tuhan loh ya campur tangannya, itu campur tangan Tuhan lagi. Aja Bapak. Iya, campur tangan artinya di dalam pemilihan itu ada beberapa calon dari dalam sendiri ataupun dari luar. Kalau mereka terafiliasi dengan kelompok teroris atau radikal, maka mereka tidak akan bisa mendudukinya, tidak akan bisa. Kita pun melakukan, kalau bahasanya intelijen itu namanya surveillance. Wih, keren. Ya. Misalnya saya nih mau Mas Taufan ini, minta dong Mas Taufan kenalan, saya surveillance, bener nggak? Gitu loh. Jadi kita melakukan surveillance. Jadi kita punya bukti, begitu buktinya bilang, Pak saya punya apa? Kita buka nih, datanya lengkap. Jadi kita tidak membuat seseorang tuh katanya. Ya, BNPT itu tidak suka dengan katanya. Oke Mas ya? Oke, terima Bukan kasih. gosip tapi fakta. Kita kasih tepuk tangan. Ya, semoga bisa membantu penasarannya sudah terjawab gitu, dan kita juga masih mungkin ada yang lain Ada nih yang mau nanya lagi. yang dari pengen sisi bertanya. sini. Ada nih, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad dari Bekonang. Oh, Bekonang. Iya, udah tahu ya. Langsung kan pikirannya ya. Ini udah radikal. Nah, tempatnya aja kayak gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan Pak siapa tadi? Pak Rahmat. Pak Rahmat dari BNPT. Tentang OPM dan koruptor kayak gitu. Apakah itu termasuk teroris atau radikalisme? Terima kasih. Oke, Mau minum dulu nggak mungkin nih pertanyaan? Terima Enggak. kasih. Enggak ya? saya jawab, Kasih hadiah. tapi saya kasih hadiah dulu. Weh, agak berat nih pertanyaannya nih. Iya, 17-an Makasih ya. Yang lain ada Yuk, hadiah. makasih. Jadi berkaitan dengan pertanyaan adalah OPM. Pemerintah saat ini mengatakan OPM adalah teroris, tapi belum berjalan di lapangan. Karena butuh perangkat legal standingnya harus kuat. Artinya ada aturan yang mempayungi itu untuk menjadi lebih kuat menjadi teroris. Walaupun saya sudah ke sana, sudah masuk di sana bersama dengan tadi 34 FKPT, di sana baru kita bentuk tahun ini FKPT 2 di Jayapura maupun di Manokwari. Ya, insya Allah ke depan kita bisa mengeliminir yang kita dengar saat ini sekarang tewas. TNI, Polri, masyarakat tewas, kena tembak. Kita berharap dengan pendekatan secara kedaerahan, karena institusi daerah juga atau masyarakat daerah juga harus kita dengar. Ya, jadi itu yang pertama, kaitannya dengan koruptor ya. Iya. Saya belum masuk di sana ya kayaknya. Enggak, jadi sementara tidak ya. Karena kejahatannya, apakah dia ngambil uang terus teroris? Kan enggak gitu. Karena kan koruptor identik dengan orang yang melakukan, mengambil haknya orang lain. Korupsi itu kan mengambil haknya orang lain. Betul. Mengambil haknya negara. Betul. Ya, yang dilarang. Kalau itu saya belum masuk. Ya,
Jadi kita harus memilah mana yang teroris, mana yang bukan teroris. Seperti contohnya narkoba. Narkoba juga punya sendiri. Jadi tidak bisa dimasukkan dengan teroris. Tetapi ada tetapinya nih. Di dalam penjara kita tidak mengizinkan BNPT nih. Tidak mengizinkan tahanan teroris berdekatan dengan tahanan narkoba. Karena tak kala mereka melakukan kolaborasi ada di beberapa tempat. Takut terpapar Mereka ya Pak ya. jadi melakukan kolaborasi yang tadinya dia narkoba, dia jadi teroris akhirnya. Teroris jadi narkoba. Ya enggak, ini tetap teroris, ini dia bisa membaiat orang yang tadi baiat itu ya. Jadi memang apa ya, karena memang di Indonesia kan kita mayoritas Islam ya. Kita enggak boleh juga risih dengan kita, memang kan kejadian memang begitu. Kita harus sadari. Makanya saya sarankan kepada ini adik-adik saya semua, mari kita perbaiki di dalam. Mari kita perangi sesuatu yang berkaitan dengan gerakan radikal terorisme. Radikal boleh kok. Radikal positif boleh, tapi yang negatif tadi nggak boleh. Saya makanya bilang tadi sama Pak Bambang, saya senang banget saya bicara sama adik-adik saya nih. Ya, mudah-mudahan pesan-pesan ini bisa tersampaikan kepada rekan-rekan yang tidak hadir. Ya. Mungkin gitu, karena di sana namanya Ahmad, saya namanya juga Ahmad. Tapi ini hanya kamuflase kok. Nama saya Rahmat Suhendro. Nah, ya makasih ya. Oke, Ya. Mas Bekonang udah terjawab ya, Mas Bekonang ya. Ya. Hati-hati nih kalau bawa oleh-oleh dari Bekonang nih agak-agak hati-hati nih. Oke, mungkin ada lagi buat teman-teman. Banyak yang Udah banyak. langsung berdiri aja. Kayak gara-gara hadiah nih. Enggak monggo yang mana dulu nih, yang mana dulu? Monggo. Nama saya Agil dari Girotong Melak Boyolali. Nah, tadi kan disebutkan tentang intoleran atau radikalisme. Nah, yang saya pertanyakan, contoh dari kegiatan-kegiatan dari radikalisme dan intoleran yang tidak baik itu seperti apa, Pak? Seperti itu. Ini saya kasih hadiah Lingkup dulu. dikasih hadiah dulu. Masih, Pak. Nah, Iya, iya, silakan, iya. Pak. Betul. Diri ya? Boleh dong Pak, biar kelihatan. Jadi kalau kami dari Kemkominfo itu, kalau terkait tadi yang ditanyakan itu, kita pada prinsipnya kan memberi dukungan kepada kementerian atau lembaga yang terkait yang menangani isu tersebut. Jadi manakala kalau kita melakukan, tadi saya katakan cyber patrol ya. Cyber patrol itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Terus 24 jam mereka bekerja. Jadi memang ada 3 shift itu orang yang bekerja di situ. Jadi kalau memang ada yang patut kita duga itu adalah konten-konten negatif yang isinya mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang intoleransi, yang radikalisme, itu seperti tadi saya katakan, tidak dengan serta-merta kita men-take down, tidak, tapi tetap kita harus koordinasikan dengan dalam hal ini adalah BNPT gitu kan, dengan BNPT. Kalau menurut BNPT, oh betul itu konten yang berisi radikalisme, itu konten yang mengajak orang untuk bergabung dengan kelompok-kelompok radikal, itu baru akan kita take down. Jadi kalau di Kemkominfo begitu, seperti itu yang kita kerjakan gitu ya. Berarti dikonfirm dulu ke BNPT Betul, nih atau Pak Rahmat ya. Ini gimana nih? Tidak dengan serta-merta kita melakukannya, karena walaupun bagaimana kan otoritasnya ada di BNPT gitu kan, bukan di kita seperti itu. Oke, kalau tadi Kalau dari contoh kegiatannya apa Pak Rahmat? Gimana, Pak? Saya berdiri lagi dong. Wih, nggak apa-apa. Biar sehat. Biar sehat. Jadi contohnya gini, kita kan kalau kita ada agama yang berbeda, misalnya dia Natalan tahun baru, iya tuh, boleh nggak kita biarkan mereka? Hah? Boleh kan? Boleh dia melakukan sesuai dengan agama dia. Kenapa kita larang? Lakum dinukum waliyadi. Agamamu adalah agamaku agamaku. Nah, boleh, itu salah satu contoh. Jadi kita tidak boleh melarang dia melakukan Natal dan Tahun Baru. Ada sebuah tempat di NTT, Kupang. Kalau kita sholat Id orang Islam, itu yang jaga itu orang Nasrani.
tak kala mereka gereja minggu yang jaga orang Islam. Nah, kita kadang-kadang karena informasi ini nggak nyampe ya. Jadi kayaknya kita akhirnya merasa kita benar sendiri. Itu tadi. Kita dari intoleran menjadi radikal. Seolah kita menang-menang sendiri dan kita memaksakan agama kita. Nggak boleh. Di Sempas ini, bolehkah kita sembahyang? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tinggal bersihin kita sembahyang. Tinggal mana kiblatnya boleh. Siapa yang larang? Itu salah satu bentuknya. Nah, yang tidak sepakat misal, kalau presiden tidak sepakat tuh? bukan ada, banyak. Dan itu sering kita temukan, terutama kita mewaspadai, ini BNPT mewaspadai, kita selalu menyampaikan kepada anggota tim yang di bawah, tolong waspadai, jangan sampai ini terjadi. Kalau itu sampai terjadi, berarti kita tidak bekerja nih. Ingatkan pemerintah daerah, ingatkan aparat keamanan yang ada di wilayah, melakukan sinergi, ya, lindungi semua agama yang ada dengan porsi yang sama. Oke Mas, itu salah satu contoh. Mantap. Contoh lain masih banyak, cukup satu aja ya. Terima kasih makasih ya. Ya. Oke, tapi Ini tadi karena bener ada yang nanya, tapi karena Abang Mas Parato masih banyak acara yang harus dihadiri, kita padahal seru banget iya. ya. Kita 3 pertanyaan lagi ya, 3 pertanyaan Kita buka terakhir. 3 pertanyaan terakhir nih. Tunjuk tangan siapa lagi yang mau tadi 1, 2. Ya. Dari sisi sini deh, 3 biar Oke, adil. biar adil. Apakah isu radikalisme ini tuh selalu dikaitkan dengan agama, terutama agama Islam? Nah, apakah di agama lain pun juga ada yang menganut radikalisme ini? Seperti itu. Wih, mantap nih pertanyaannya nih Pak. Saya tahu. Mantap. Jadi Mantap nih Pak. di beberapa daerah pelaku teroris ada juga yang berbeda agama. Contoh kayak di Poso. Oh iya betul. Nah, Poso itu gerejanya dihancurkan, dibakar. Yang bakar siapa? Mereka sesama Nasrani. Nah, jadi jangan bilang wah ini. Nah, itu tadi saya cerita tadi awal ada kita karena mayoritas kita berbicara mayoritas tidak. Di tempat yang berbeda pun ada. Ada Mbak, nggak usah khawatir ada Mbak. Ada, jadi kelompok yang berbeda agama pun ada. Ya. Pernah dengar beberapa, mungkin tahun lalu, Viara yang ada di Sukoharjo dibakar, dilempar pakai bom molotov. Sukoharjo, kan masih dekat-dekat sini nih. Iya kan? Iya, masih dekat-dekat sini. Siapa pelakunya? Sesama agama Konghucu. Nah, karena memang kita lakukan penyelesaian di bawah. Karena kita tidak ingin ada ribut-ribut bahwasanya mereka nih saling menuding. Ya, kita nih di agama kadang-kadang kena tudingan. Nah, bagaimana sekarang kita melihat dengan jernih tadi, dengan medsos tadi, karena dari medsos yang kita kadang baru buka, wah pelakunya orang Islam, oh pelakunya orang Nasrani, oh pelakunya orang Konghucu. Semua agama ada. Ya, oke, makasih ya. Saya jelaskan. Bukan agamanya, tapi memang pelakunya ya, Ya, Pak ya. masa saya nggak ngasih, saya kasih dong. Kasih dong. Saya sampai lupa ya Mbak. Mbak Cantik, semoga bisa menjawab ya. Ya, makasih ya Mbak ya. Kita masih ada 2. Masih ada 2. Yang mana nih? 2 lagi. Dari sisi sini. Sini 1, Saya sana sudah- 1 ya. Saya sudah habis ya. Oke, monggo silakan. Terorisme mungkin yang kita pahami sampai detik ini adalah mengambil sebuah wilayah atau mengambil sebuah hal yang itu bukanlah hak daripada tempat itu yang kami pahami. Mungkin ada arti yang kemudian dibawa oleh Bapak Rahmat Ya. terkait dengan terorisme. Dan yang kedua terkait dengan radikal. Yang saya mengetahui di dalam bahasa KBBI, radikal itu adalah artinya berpikir secara mengakar, menyeluruh. Bagaimana kita mengetahui sesuatu hal, informasi secara menyeluruh. Nah, korelasi daripada radikal di zaman sekarang ini, apa maksudnya kok sekarang kita menggembur-gembur radikal? Apakah ada pemaknaan lain daripada radikal itu? Dan yang terakhir, bentuk toleransi yang kita bangun ketika kita berada di dunia digital, media sosial itu apa gitu kan? Tadi kan membahas terkait toleransi antar umat secara ini masyarakat, tapi konkretnya terkait dengan digital. Oke. Mungkin itu dulu. Ya, saya jawab Dijawab dulu. mungkin yang Nanti pertama baru dulu. dijawab Pak Bambang Iya, ya. betul. Jadi berbicara artinya teroris adalah sebuah tindakan yang
sangat menakutkan, memporak-porandakan tata kehidupan. Ya. Kenapa makanya beda dengan korupsi? Beda sekali. Jadi kalau teroris itu selalu dia identik dengan rasa takut yang dimunculkan, ya. Rasa takut yang dimunculkan dengan tindakan mereka. Contoh, kita kan menonton nih, pernah ditonton di Surabaya. Seorang ibu membawa anak 2 depan dan belakang. Ya. Sadarkah kita bahwasanya yang dilakukan oleh ibu ini, maaf yang perempuan ya, ibu ini anak yang di depan yang tertua dipasang bom, yang di belakang enggak. Begitu dia masuk ke Polres, apa yang terjadi? Dia ledakkan, deng, hancurlah nih perempuan, anak perempuan nih, termasuk ibunya. Yang selamat cuma 1, anaknya di belakang. Apakah tindakan ini dianggap tidak menakutkan? Merusak sendi-sendi kehidupan. Polisi juga manusia. Dia punya harga diri juga. Sama dengan saya tentara. Betul, saya tentara. Wajah saya nggak milih tentara ya Pak. Saya tentara. Jadi mereka sama, TNI Polri juga punya hak. Yang hidupnya juga sama dengan mas-mas semua, mbak-mbaknya, sama. Itu tadi, kenapa dia harus beda antara teroris, pengertian teroris dengan korupsi. Nah, ada tindak lanjut lagi tadi pertanyaan, masalah radikal. Radikal adalah sesuatu makna dan tindakan. Ya, makna dan tindakan. Tidak setuju, memboikot, langsung melakukan tindakan. Radikal dia. Tak kala dia tersusupi, maka dengan kelompok-kelompok yang teroris tadi, ya, kelompok-kelompok teroris, maka mereka nanti menjadi orang yang siap melakukan bom bunuh diri. Saya nggak pernah ada gambarnya sih. Kalau saya mau kasih gambar tuh misalnya yang kemarin kejadian di Makassar, mungkin lihat ada perutnya tuh sebelah kanan, si perutnya, kepalanya di situ, tangannya di situ, tangannya di situ. Kira-kira berani lihat apa enggak? Saya nggak tahu ya. Itulah kelompok yang tadinya orang itu suami istri, itu nggak sampai 1 minggu mereka dicuci otaknya. Nggak sampai 1 minggu. Setelah kita ikutin apa nih kejadiannya, kita ikuti. Nggak sampai 1 minggu dia melakukan itu. Karena tadi ketidakpuasan kepada orang tua, bukan kepada negara, kepada orang tua. Aneh kan? Tidak puas kepada orang tua. Tersusupi, yaudah kamu meledak ya, ledakan orang gereja. Dia tidak sadar bahwasanya bom yang terpasang di tubuhnya itu ditimer dari jauh. Jadi bukan meledak dia ledakkan, tidak. Ada produsernya di belakang yang ngaturnya. Nah, makanya begitu belum masuk ke dalam, sudah meledak semuanya. Jadi tercerai-berai. Kalau katanya dulu ya, kalau yang laki katanya ketemu bidadari. Lah kalau yang perempuan ketemu pejantan dong. Itu tadi angan-angan yang dipotong ayatnya sepotong-sepotong. Orang itu menjadi radikal. Ya. Ingat kalau kita tidak paham agama apapun, dipotong-potong itu tadi, kitab sucinya tuh, bacaan ayat-ayat tadi, maka kita akan mudah tersusupi, mudah mengatakan iya. Nggak usah jauh-jauh, kita lebaran aja, jangan datang ke sana. Ya. Nggak usah kita ketemu dia, jangan biarin aja dia, kok bisa dihambat, jangan sampai dia melakukan Natal dan Tahun Baru. Nggak ada, di agama nggak ada melarang itu. Tuhan kita cuma satu. Tuhan mereka juga satu, sama kita Tuhannya satu. Cuman caranya berbeda. Makanya di dalam Al-Quran itu ada kitab Injil, kitab Taurat, ada Al-Quran, ada Zabur. Di macam-macam bidang tadi itu dari 4 ini, ada zamannya gitu loh. Nah pengikut pun juga melakukan dengan dia masih mengikuti zaman dulu. Dan itu tidak bisa kita larang. Panjang banget jadinya ya.
saya seneng kok ceramah ini. Apa seru Mbak, beneran? Ya, jadi saya mendorong adik-adik saya nih yang ada di depan saya. Saya bilang tadi sama Pak Bambang, saya seneng banget bisa bicara. Karena inilah salah satu cara saya melakukan edukasi. Ya, kalau tadi Pak Bambang bilang literasi digital, nanti akan dijelasin literasi digital. Saya juga ada program saya Pak ada literasi digital, itu tadi Sa Indonesia. Nah, kita berbarengan dengan Kominfo. Nah, saya ini baru jalan, sekarang baru di Gorontalo, sama di Makassar. Untuk besok baru kita mungkin berjalan ke Medan atau ke Indonesia Timur. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak bisa memuaskan, tapi paling tidak adalah gambaran. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Tadi ada yang terakhir. Konkret, contoh Iya, konkret. contoh. Oh ya, jadi begini saya menindaklanjuti tadi apa yang disampaikan oleh beliau, Pak Ahmad. Jadi kalau dari sisi kami, katakanlah tadi yang Pak Ahmad cerita kejadian di mana gitu kan. Kami dari Kominfo senantiasa mengingatkan para netizen, para pengguna smartphone gitu kan, untuk tidak usah menyebarkan gambar-gambar seperti itu yang memperlihatkan, karena itu salah satu bentuk kemenangan dari kelompok mereka. Dengan menyebarkan gambar seperti itu akan menimbulkan rasa takut di masyarakat. Jadi selalu kita berpesan, manakala terjadi satu kejadian seperti itu, kita selalu mengingatkan dari Kominfo biasanya, jangan menyebarkan gambar-gambar yang malah akan menimbulkan rasa takut di masyarakat. Justru tujuannya mereka tuh Itu tujuan mereka diantaranya itu. Jadi ada hasil kerja mereka, kemudian difoto, fotonya nyebar, makin menyebar, itu satu kemenangan buat mereka. Mereka menganggap itu sudah menimbulkan rasa takut di masyarakat. Jadi kita selalu meminta kalau dari Kominfo, ya itu tadi kita bilang bijak dalam bermedsos gitu kan, diantaranya seperti itu. Manakala terjadi satu kejadian, kemudian ya kita ingatkan jangan nyebar gambar-gambar itu, karena itu sudah membantu para pelaku teroris menyebarkan rasa ketakutan di masyarakat. Dan menggapai tujuan mereka. Nah itu dia. Jadi sekarang apa ini? Tapi cek dulu karena ada hadiah utama Pak, coba aku begitu. dulu ya. Jangan. Yang utama itu nanti ini yang utama buat pertanyaan terakhir. Oh, baik. Masih ada satu Ini pertanyaan. yang untuk pertanyaan, silahkan Pak dikasih Pak. Nah, nyesel ya nanya ya. Kan tadi kata di sini nggak ngarep hadiah, jadi ya udah. Tapi nggak bisa dibagi dua ini. Ini karena kita keterbatasan waktu ya, dan Pak Direktur juga ada meeting nih katanya. Jam 4, apa nggak apa-apa nih Pak, pertanyaan satu lagi? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak mau aku yang milih ya, karena nanti aku dibenci soalnya kalau nggak kepilih. Aduh, jadi siapa nih? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya, pertanyaan terakhir, hadiahnya tuh kayak banget deh. Yakin yang sini nggak mau nih? Oke. Yakin ya? Yang mana nih? Ragu ya? Ya udah. Ya udah pertanyaannya. Ya udah, yang ragu aja Pak. Iya, yang ragu aja. Ya udah. Pak, sorry nih. Ragu tuh nggak enak loh Pak. Gimana Pak? Ragu itu bisa Ya udah. nanti. Silakan keraguan. Ayo, Mas. Keraguan boleh Ini berdiri. pertanyaan terakhir loh. Terakhir ya. Nama saya Nova Nugroho, saya dari alumni Rumah Quran Yodcare Depok, Jawa Barat. Sebelumnya saya menanyakan terkait tadi isu yang dibahas tentang radikal ya, radikalisme yang sedang hangat-hangatnya seperti tadi sajian makanan saya di sini. Tadi. Tentang radikal sendiri kan ini sebuah isu yang menjadi sebuah bola salju yang mungkin semakin membesar ya. Terutama apabila bola salju ini tuh dicerna oleh generasi Z yang serba instan. Nah, pertanyaan saya itu adalah sebenarnya yang berhak untuk menjelaskan definisi dari radikalisme itu sendiri itu pihak siapa? Itu yang pertama. Kedua adalah pihak tersebut itu kira-kira mengambil definisi tersebut apakah dari asumsi pribadi, maksudnya asumsi dari pihaknya sendiri, atau juga hasil empiris dari beberapa kajian, telaah, sumber-sumber hukum ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang mungkin pernah dibahas di abad-abad sebelumnya seperti itu. Baik, terima kasih. Kayaknya tertujunya ke BNPT terus nih. Karena intoleran, radikal, terorisme itu adalah tahapan. Kami BNPT tidak mungkin menyampaikan tanpa kajian. Kita di BNPT itu selalu
sebuah tulisan atau sebuah pendapat itu harus dilakukan kajian ilmiah. Nah, di situ ada dari UIN, ada UI, ada kemudian dari masing-masing provinsi juga rata-rata kita juga minta pendapat para rektor, karena rektor tadi ketua forum komunikasi penanggulangan teroris yang ada di provinsi. Jadi pendapat ini saya jelaskan, jadi bukan pendapat saya nggak punya pendapat. Karena pendapat saya adalah sebuah kajian yang disampaikan, walaupun kadang kalau kita berbicara kajian kan panjang banget ini. Satu buku aja nggak cukup loh, satu buku yang 100 lembarnya nggak akan selesai. Kalau kita berbicara kajian, karena kajian tadi berbagai macam sudut pandang kita lakukan secara simpel saja. Makanya BNPT berani menyampaikan ini loh, intoleran, ini radikal, ini teroris. Kalau kita berbicara teroris, itu ada undang-undangannya. Ya. Kalau intoleran dan radikal itu hasil kajian. Oke, kita tidak sembarangan kok ngomong, karena kita juga berdasarkan pendapat dari akademisi. Karena di BNPT sejujurnya semua yang kita lakukan kita selalu menggandeng akademisi. Jadi sudah melalui proses kajian. Oke Mas, dapatlah dia hadiah yang terbaik. Terima kasih. Boleh dikasih deh Pak. Siapa yang menyerahkan? Pak Bambang. Pak Bambang lah. Sebagai door prize-nya. Langsung ditengok, senyumnya sumringah banget ya. Yeay. Aduh, alhamdulillah. Itu tadi sesuai janji ya, ini pertanyaan yang terakhir gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya. Terima kasih pertanyaannya, semoga bisa terjawab dan menjawab penasaran tadi. Langsung aja nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, langsung aja ya tanya Kominfo sama tanya BNPT. Yes, Nah, betul sekali. karena ini wah kita udah ngobrolnya nggak banget loh kerasa ternyata loh. beneran loh. Kita terakhir deh closing statement supaya namanya radikalisme ini terhapus dari muka bumi ini ya. Silakan Pak Bambang. Siapa dulu? Saya dulu. Ya. Oh iya, baik. Jadi begini, kalau kami dari Kemkominfo tentunya yang kita sampaikan adalah pesan-pesan yang terkait Kominfo. Jadi kalau boleh saya sampaikan, saya mengingatkan kepada generasi muda, para netizen gitu kan, para pengguna smartphone, gawai pintar gitu kan, untuk bijak dalam bermedia sosial. Itu pesan saya. Karena apa? Kalau kita tidak bijak dalam bermedia sosial, kecenderungan saat ini dan makin ke depan untuk yang sekarang masih para fresh graduate atau dalam waktu dekat mungkin lulus, sekarang itu instansi-instansi pemerintah itu kalau melakukan rekrutmen itu salah satu proses seleksinya adalah melihat medsosnya. Jadi kalau di medsosnya isinya sumpah serapah, isinya misuh-misuh, wah udah itu sudah out lah. Jadi karena bisa diperkirakan kalau di medsosnya aja begitu, sehari-hari pasti parah ini kan. Saya mengingatkan saya di situ karena apa? Di apa ya, Microsoft itu kan beberapa waktu yang lalu kan survei kan. Jadi yang paling tidak sopan itu netizen itu di Asia, di Indonesia. Nah, itu kan. Nah, seperti itu. Negara yang paling banyak meminta supaya satu konten di take down itu Indonesia. Jadi disitulah artinya bahwa di Indonesia itu orang masih belum bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi untuk itu pesan saya, marilah kita gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang sifatnya positif gitu kan. Positif untuk kita sendiri, positif juga buat orang lain. Gitu ya, Jadi saring sebelum kemudian kita sharing gitu. Pesan yang sangat singkat dan sebenarnya sangat mudah dilakukan, cuma ego kita suka ngalahin kita kadang-kadang ya. Terima kasih sekali Pak Bambang buat closing statement kece-nya. Mungkin dari silakan. Pak Rahmat. Wah kayaknya mikir keras banget nih. Tadi udah sampaikan Pak Bambang, hanya saya ingatkan kita bergaul kalau memang harus melihat, kalau bisa kita hindari. Jauhi aja ya kelompok-kelompok radikal tadi. Kita jauhi, nggak usah kita berteman. Yes. Ya. Karena semakin dalam kita berteman, maka kita semakin mudah terperosok. Ya, jadi gunakanlah media ini
sebaik mungkin sehingga tujuannya hanya membangun, bukan untuk merusak. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali. Kita kasih tepuk tangan dong semuanya buat sharing kita hari ini. Wah seru banget ya Beb. Seru banget Beb, ya ampun. Jadi tadi sebenarnya mau pergi dulu tapi karena obrolannya seru jadi kepengen pindah acaranya. Nanti Tapi kita nggak ngomongin apa-apa. sosmed cafe nanti aja lah gampang. Gimana sih Ya. kita Aku bisa di yakin pertemuan ya. lain? Oke. Betul. Aku yakin pasti yang nonton juga tercengang-cengang karena banyak banget ilmu-ilmu yang dikasih. Jadi pastiin ya akan banyak banget sharing-sharing seperti ini. Jadi pastiin kamu nonton-nonton juga yang lain dan ingat ya, literasi digital tuh sepenting itu. Dan pinter-pinter cari teman, cari pacar aja kita bebet bibit bobotnya dikasih lihat. Apalagi kan? yang lain ya. Apalagi yang lain teman ya. Akhir kata aku mau pamit dulu sama Ayu ya. Pamit dulu. Aku Patricia Rani pamit dan juga Dan saya Angel. bye-bye.